A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, jamaah Masjid Al-Hijrah yang alhamdulillah pada siang hari ini kita semangat lagi untuk belajar, dan saya sangat salut sama spirit ibu dan bapak yang kita mau belajar terus. Dan insya Allah pembelajaran ini bukan hanya membuka wawasan, tetapi juga bagaimana mentransformasikan dari wawasan yang kita dapatkan di pembelajaran, kita aplikasikan dalam keseharian sehingga outputnya adalah perilaku kita, akhlak kita, dan tentu saja value diri kita jadi lebih baik. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhirul zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak sehat ya semua? Alhamdulillah. Udah makan siang? Oh bagus ya. Oh iya, kalau Pak Tata belum katanya ya. Ini kayak nggak diurusin sama istrinya ya. Nggak dikasih makan kayaknya. Komplain nih Pak Tata. Oh pulangnya doa. Jadi alangkah baiknya kita memulai dengan doa untuk ibu bapak kita. Ibu bapak kita sebagai manusia biasa yang pasti punya kesalahan, mari kita maafkan kesalahannya dan kita lestarikan kebaikannya. Dan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, dan siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah, juga senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan ketabahan. Khususon kita munajat juga siang hari ini, kita semua sama-sama dilancarkan untuk mendapatkan hikmah, kesadaran, pengetahuan, dan petunjuk. Santai sejenak, tidak sibuk, rileks, al-hadiniyah, al-fatihah. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Allahumma arini al-asya kama hiya. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Silakan Ibu. Baik, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, siang hari ini kita sedikit refleksi pertemuan kedua ya. Karena kita baru merayakan hari raya besar Idul Adha, dan kemarin kita sudah bahas part 1 yang mungkin nanti kita akan review sedikit. Dan hari ini kita akan bahas part 2-nya, lebih kepada refleksinya, yang senantiasa kita berbicara tentang kurban haji itu bukan hanya berhenti dalam konteks ritual, bukan hanya berhenti dalam konteks upacara gitu ya, bukan hanya dalam gelar, dan yang paling terpenting adalah bagaimana pengaplikasian dalam keseharian yang senantiasa konteks dari apapun terminologi yang kita tahu menjadi sebuah pemahaman dan laku gitu intinya. Jadi hari ini kita akan memperdalam itu, dan seperti biasa Ibu dan Bapak, nanti ada pertanyaan dicatat dulu boleh, nanti di ending kita akan diskusi tanya jawab. Setuju Ibu Bapak? Setuju ya? Oke, seperti biasa saya izin pakai coret-coret supaya lebih mudah untuk memvisualkan. Baik, kita mengawali dulu, saya review dulu sedikit ya dari apa yang udah kita bahas kemarin supaya nanti nyambung dengan pembahasan kita hari ini. Jadi kalau kita bicara dalam konteks kemarin ya, kita udah bicara bahwa kurban itu artinya mendekat, haji itu juga artinya menuju gitu. Dan dua hal ini mudah-mudahan Ibu dan Bapak nggak dengar kurban tuh langsung kebayangnya muka sapi gitu, jangan gitu lagi gitu ya. Memang kurban alatnya sapi tapi bukan urusan sapinya gitu. Haji memang berangkat ke Mekah tapi bukan berangkatnya dan bukan gelarnya gitu. Kita tahu ya Ibu Bapak, gelar haji itu dibikin oleh Hindia Belanda pada saat itu untuk nyiriin orang gitu kira-kira. Ya Ibu Bapak nanti boleh cek sejarahnya gitu, bahwa mungkin gelar haji hanya ada di kita sih.
Makanya yang lucu di rukun Islam yang ada gelarnya cuman haji Bu Pak. Sok, ibu bapak pernah ketemu nggak sama Pak Syahadat? Nggak ada ya? Yang ada Pak Haji. Pak Sholat nggak ada. Pak Puasa ada. Tuh, itu menarik ya. Jadi kalau sekarang kita bicara haji hanya dalam konteks identity atau identitas yang disematkan kepada sebuah nama, yaitu hanya wilayah konteksnya identitas gitu. Tetapi yang kita akan bahas hari ini adalah value atau nilai atau esensi yang mudah-mudahan sekali lagi kita akan memahami ini dalam keseharian gitu. Baik. Kita mundur dulu ke titik awal ya Ibu Bapak. Di mana titik awal kita ini adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu Bapak kalau dengar innalillahi wa inna ilaihi rajiun kepikirnya apa? Nah mulai ini. Ya boleh lah ya. Ada orang meninggal ilaihi rajiun, oke. Tetapi ingat ilaihi rajiun itu adalah kembali kepada Allah, dan kembali kepada Allah itu adalah kembali kepada value-nya atau kembali kepada kesadaran ilahi gitu kira-kira. Jelas ya? Jadi ibu bapak maaf nih, mau ilaihi rajiun nunggu dikubur dulu nggak kira-kira? Ya jangan. Ya, masa mau ketemu Allahnya nunggu habis mati? Betul nggak? Padahal nanti kita akan ngerti bahwa bagaimanapun konteks tidak pernah ada yang lebih dekat daripada Allah itu sendiri. Karena bagaimana mau menjauh dari Allah sementara Allah itu meliputi gitu. Oke Bu, Pak? Oke nggak ini? Ini kayaknya tuh nggak ditonton-tonton rekaman ya kayaknya ya. mau oke tapi mukanya oke gitu. Ya, kita pelan-pelan ya Ibu Bapak ya. Pertama, kita mungkin melepas dogma doktrin lama bahwa ilaihi rojiun itu nanti gitu. Nunggu mati gitu. Nunggu udahan gitu. Bukan. Sekarang saya mau nanya Ibu Bapak, Allah dekat apa jauh? Berarti ditemuinya nanti atau sekarang? Mending ketemu nanti atau mending ketemu sekarang? Jadi Ibu Bapak siap dipanggil Allah nggak? Ya, sekarang jumpa sama Allah tuh mikirnya tuh mati bukan gitu ya. Nah, nanti kita akan ngerti. Oke. Kita akan bicara tentang derajat. Ya, saya selalu mau mengulang-ulang dulu bahwa kalau di surat 57 ayat 3 dan 4 itu ada kata-kata dialah yang awal dan dialah yang akhir. Berarti dia adalah sang maha hidup, dia adalah sang maha wadah, dia adalah segala sesuatu yang konteksnya kalau nggak ada dia nggak mungkin ada kita gitu. Jelas ya? Maka saya sering sebut ini sebagai sang sumber. Makanya semua sumber kehidupan ini adalah Allah. Pertanyaan. Kalau Allah meliputi, ada nggak yang di luar dia, Bu, Pak? Kalau Allah meliputi, ada nggak yang di luar dia? Nggak ada, nggak mungkin. Kan meliputi. Berarti dia adalah yang menjadi wadah segala sesuatu kehidupan. Wadahnya itu Allah. Gampangannya gitu dulu. Oke? Kita kalau nggak ada ruangan ini, bisa kumpul nggak Bu, Pak? Nggak bisa. Berarti ada nggak yang di luar ruangan ini? Kalau kita kumpul di sini? Nggak ada. Karena ruangan ini meruangi kita. Jelas? Pertanyaan, ibu-ibu dulu. Ibu-ibu sama ruangan dekat apa jauh? Hah? Saya kalau di sini di dalam ruangan nggak? Di sini. Pindah 1 milimeter. Pindah 1 langkah. Tidak mungkin saya keluar dari ruangan. Nah untuk membandingkan dan untuk menggambarkan, gampangannya ginilah. Allah itu yang menjadi ruangan kita gitu. Makanya dia maha meliputi. Sampai sini oke? Clear? Berarti di sini Allah bukan? Di sini? Di sini? Berarti menuju Allah perlu jarak nggak? Enggak. Kenapa? Gimana mau perlu jarak? Di 57 ayat 4-nya, aku bersama kamu di mana saja kamu berada. Jadi ibu bapak pernah jauh dari Allah nggak? Hah? Secara esensi nggak pernah jauh. Berarti dekat jauhnya Allah itu urusannya sama jarak bukan kira-kira? Bukan.
Nanti kita ngerti dekat jauhnya Allah tidak terletak pada jarak, tapi terletak pada kesadaran. Maka urusannya adalah lagi sadar atau mabuk kalau pakai bahasa Quran. Ibu bapak lebih banyak sadar, lebih banyak mabuk, yang mana? Langsung nggak ngaku gitu ah. Oke ya, pelan-pelan ya. Supaya nanti kita ngerti. Nanti kita ngerti bahwa pemberangkatan haji ke sana tuh bukan urusan jaraknya, bukan. Bukan itu poinnya. Ya makanya kembali gitu, kalau kita nanti mengerti, tidak ada jarak yang memisahkan kita dengan Allah kecuali kesadaran. Kenapa? Karena Allah meliputi. Kalau Allah meliputi, nggak akan ada yang mungkin di luar dia gitu kira-kira. Berarti semua yang diciptakan dia di dalamnya nggak? Ada yang jauh dari dia nggak? Nggak, tapi ada yang tidak sadar. Sampai sini oke? Dapat ya? Oke tuh. Nah, ya. Ini si Ade juga udah oke nih ya. Ya. Terus si Ade ikutan kajian gini, jangan pusing ya deh ya, enggak ya? Jangan kan Ade, ibunya aja pusing pasti ya. Oke. Nah, supaya mudah, di 32 ayat 9 dibilang, di percikan bagianku itu namanya ruh. Ini saya sering sebut sebagai aku dua. Ruh itu adalah daya hidup yang dipercikan. Berarti di antara kita semua ada daya Allah nggak, Bu, Pak? Ada dong, karena percikan itu tidak mungkin lepas dari semua yang dihidupkan, tuh nggak mungkin. Sip ya? Berarti semua ini, siapapun, daya hidupnya dalam bahasa Quran disebut ruh. Itu namanya daya hidup, listriknya. Saya sering menganalogikan gini, ada AC, ada proyektor, ada mic. AC, proyektor, dan mic yang menghidupkan listrik yang sama nggak kira-kira? Iya, sumbernya sama. Sip ya. Ketika si listrik mengalir ke AC, dia mendinginkan. Ketika si listrik ke proyektor, dia menampilkan. Ketika si listrik datang ke mic, dia mengencangkan suara. Tapi mau proyektor, mau AC, mau mic, semua daya hidupnya datang dari listrik. Sampai sini oke? Sip. Berarti daya hidup kita, listriknya sama nggak, Bu, Pak? Sama. Kenapa? Karena aku dua ini langsung ditiupkan oleh Allah itu sendiri. Makanya bahasa Qurannya yang langsung ditiupkan ini, inilah namanya fitrah. Makanya kemarin di Ramadan ya, kalau ibu bapak masih ingat pembahasan kita, Ramadan mengembalikan kita kembali ke fitrah. Berarti kalau mengembalikan, jangan-jangan kita mabuknya terlalu jauh gitu loh, Bu, Pak. Ayo dong, kembali. Makanya yang kita bahas kemarin, tawaf itu tidak mengikuti jarum jam, tapi melawan arah jarum jam, betul nggak? Kenapa? Awas jawabannya, wallahu alam bisawab. Nggak boleh jawab gitu ya di sini. Kenapa? Karena mengingatkan kita untuk kembali. Makanya begitu kita kembali, disitulah ilaihi rojiun. Sampai sini oke? Supaya kita punya mindset dulu, ke Allah tuh bukan nanti, bukan di sana, bukan suatu saat, bukan. Kenapa? Ngapain nunggu nanti? Orang dia udah beserta kita di mana saja kita berada. Cuman kitanya tidak sadar. Kita kayak ikan yang lagi di air tuh. Si ikan nanya, mas, air ada di mana? Gitu. Padahal dia selama hidupnya di air nggak? Iya. Sip ya? Oke? Dapat ya? Nah, berarti aku dua kita, sumber kita sama nggak? Sama. Jadi ibu bapak kalau ngelihat siapapun ngelihat sumbernya, kita pasti nggak akan menilai dan menjelekan. Kenapa? Begitu ngelihat siapapun, oh sumber dia Allah, sumber dia Allah, sumber dia Allah, sumber dia Allah. Dia datang dari listrik yang sama, ruh yang sama. Kita semua sumbernya sama. Makanya lillah. Makanya di Al-Baqarah 115, kemana saja kamu menghadap, itulah wajah Allah. Wajah itu adalah penampilan. Contoh, listrik ke AC menampil menjadi AC. Dan memiliki fungsi untuk mendinginkan. Padahal yang menghidupkan AC itu listrik. Jadi secara tidak langsung ibu bapak kalau ngelihat AC sebetulnya menyadari bahwa yang menghidupkan itu adalah listrik. Betul nggak? Berarti kalau ngelihat AC listrik,
Kipas? Listrik. Proyektor? Listrik. Sound system? Kemana saja kita melihat, yang kita lihat adalah listriknya. Oke? Tapi karena yang kelihatannya merek Daikin, mulai. Samsung, mulai. Hooper gitu misalnya, mulai. Kita terdistraksi oleh merek-merek sehingga melupakan esensinya. Jadi berantem. Padahal ini semua yang menghidupkan itu adalah listrik gitu. Berarti antara AC sama listrik jauh apa dekat? Bisa nggak dia nyala tanpa listrik? Bisa nggak kita hidup tanpa Allah? Cuman kita merasa bisa, merasa hidup gitu. Sip ya. Kita lupa bahwa sang hidup itu bukan akunya, tapi sang hidup itu adalah Allah. Nah, ketidaksadaran ini nanti yang akan kita pelajari sebagai perjalanan haji gitu. Jadi haji adalah perjalanan menuju Baitullah. Kita udah mengerti bahwa Baitullah itu adalah rumahnya Allah. Rumahnya Allah tuh di mana? Ya di sini. Makanya Nabi Muhammad selalu mengatakan qalbun mukmin Baitullah. Hatinya seorang yang mukmin itu tempat bersemayamnya Allah. Makanya kalau mau pakai pendekatan tasawuf, filsafat, sufism, tubuh kita ini disebut Masjidil Haram, tempat sujud yang suci. Di dalam Masjidil Haram ada yang namanya Ka'bah, itu namanya adalah Baitullah. Jadi yang di sana di Mekah Ka'bah fisik, yang di sini Ka'bah esensi. Masjidil Haram yang di sana, masjid yang fisik. Masjid ini adalah masjid kita, wadahnya. Artinya apa? Di 57 ayat 4, inilah arsinya Allah, inilah wadahnya Allah, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Aduh, diam gini ibu bapak, oke nggak ini? Sip. Berarti perjalanan ini sebenarnya perjalanan ke sana atau ke dalam? Kenapa? Karena esensinya Allah ditiupkannya ada di dalam diri. Makanya di Quran dikatakan haji ini diwajibkan untuk seluruh manusia. Semua manusia pada akhirnya akan menembus dinding dirinya untuk menemukan jati dirinya, gitu intinya. Tapi sebenarnya ibu bapak mohon maaf ya, anak-anak muda sekarang tuh sering ngomong gini, lagi mencari jati diri, betul nggak? Sekarang saya tanya, jati diri itu udah ada atau belum? Udah, berarti bukan mencari jati diri, tapi melepaskan yang menutup jati dirinya. Karena jati dirinya udah ada. Cuman ketutup. Cuman terhijab gitu. Oke bu, pak. Kesadaran kita ada di dalam nggak? Cuman ketutup. Akhirnya jadi nggak sadar. Nggak usah jauh-jauh yang sering saya tanya. Ibu bapak ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong? Yang mana? Oh bagus. Nih, ini kalau udah hampir seberapa 9 kali ya Pak ya? Ini udah lumayan ada perubahan kayaknya Pak ya. Sip ya. Jadi nanti ini urusannya semuanya kata kuncinya adalah kesadaran. Sekarang saya tanya, berarti ada nggak yang membuat kita tidak sadar kepada fitrah? Ada nggak? Ada. Kalau dalam terminologi ini, yang membuat kita tidak sadar kepada fitrah, muncullah segitiga. Inilah yang namanya jiwa. Inilah nanti yang disebut sebagai aku tiga. Jadi supaya mudah dulu ya, Allah sebagai sumber, memercik sebagai daya hidup. Daya hidup ini tertutup oleh jiwa. Nah jiwa ini yang membuat kita lupa siapa diri kita yang sejati gitu. Makanya nanti kita mengerti bahwa proses kehidupan ini adalah melakukan manajemen jiwa. Maka jiwa dalam bahasa Arab disebut nafs. Apa bu pak? Makanya orang yang meninggal dalam bahasa Quran, kulu nafsin. Bukan ruh di situ, bukan jasad, tapi bicara apa? Nafs. Maka saat nafsmu-nya hilang, maka kamu akan menemukan Allah gitu. Berarti yang akan membuat kita terhijab atau yang membuat kita terhalang untuk tidak sadar Allah, itulah yang disebut nafs. Nanti nafs yang sangat tebal menutup itu disebut nafsu.
Pakai bahasa keren, ini yang sering disebut dengan yang namanya ego, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Clear? Paham ya? Nah, pelan-pelan ya, supaya nanti kita ngerti dulu. Nah, 1, 2, dan 3 dibungkus pakai yang namanya jasad. Jasad itu penamaan di dalam Quran secara hakikat namanya Masjidil Haram. Ini jasad kita nih. Ka'bahnya apa? Si aku duanya. Inilah disebut Baitullah. Maka perjalanan menuju Baitullah adalah menembus dinding jasadmu, menembus dinding egomu untuk sampai menuju Baitullah. Pertanyaannya, dinding yang paling tebal yang menutupi Baitullah apa? Ego. Jiwa. Sampai sini oke? Oke? Sip. Wah, ini si Ade aja paham ya, mantap. Oke Ade ya. Kalau bisa Ade belajar dari umur-umur segini ya. Supaya nggak lama gitu ya. Nah, ulang nih ya. Berarti aku 4 kita beda-beda nggak Bu, Pak? Beda. Nggak ada wajah yang sama, fingerprint yang sama. Aku 3 kita? Hah? Jiwa kita beda nggak? Beda. Karakter nggak ada yang sama, sifat. Tapi aku 2-nya, aku 1-nya. Jadi nanti batasannya dari aku 1 sama aku 2 ini anggap aja satu kesatuan. Nanti kita bahas lebih dalam. Inilah yang disebut fitrah, yang di bawah disebut non fitrah. Sampai sini oke? Contoh. Kalau ruh datang langsung dari Allah nggak? Kalau jiwa? Hah? Nah, berarti yang membuat kita tidak bisa melihat aku 2 karena jiwa ini tidak datang langsung dari Allah, tapi dibentuk dari luar salah satunya. Paham? Makanya bahasanya Allah, aku tiupkan ruh dan aku jadikan pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran sedikit dari kamu yang bersyukur. Sedikit dari kamu apa? Bersyukur itu apa Bu, Pak? Bersyukur itu apa? Alhamdulillah, iya benar sih itu ekspresinya. Bersyukur itu artinya terbuka. Membuka ego, membuka jiwa untuk menembus dinding Allah. Itu namanya bersyukur. Makanya lawan kata syukur itu kufur. Kufur itu sering didengar dengan kata-kata kafir. Tertutup. Artinya apa? Ruh yang tertutup oleh jiwa, maka jiwa ini sebagai penutup ruh. Maka kalau egonya lebih besar dari Allah, itu namanya kafir. Berarti pertanyaannya, kalau ego lebih besar daripada Allah, kita lagi tercover sama ego nggak? Iya. Contoh. Sifat Allah kira-kira memaafkan atau membenci? Kalau lagi membenci berarti lagi apa kita? Nah, benar. Iya. Lagi ego, lagi benci, lagi julid, lagi ngejelekin. Kita tertutup oleh semua. Nanti kita ngerti jiwa-jiwa ini. Sehingga Allahnya nggak muncul. Jadi rumusnya gini Bu, Pak. Kalau egonya off, Allah hadir. Oke? Nah sekarang saya tanya. Yang sebenarnya harus jadi tuan rumah di rumah ini, harusnya yang jadi tuan rumah siapa? Allah. Tapi si ego membuat Allah menjadi tamu di rumahnya sendiri, gitu. Betul? Berarti kalau sekarang kita paham kurban itu adalah dekat, bukan kita yang mendekat kepada Allah karena kita nggak pernah jauh, tapi kurban adalah mempersiapkan diri untuk menjadikan Allah sebagai tuan rumah. Ya kalau saya analogiin ginilah Ibu Bapak, maaf ya. Kadang-kadang Allah itu disimpan di gudang, kalau lagi perlu dibuka, doa. Nah, kalau nggak simpan lagi, udah mau-mau saya aja. Begitu susah, ketemu lagi, ya Allah. Begitu udah oke, balik lagi.
On and off, on and off, on and off gitu. Paham maksud saya? Maka Nabi Muhammad bilang, antamutu qobla mutu, belajarlah mati sebelum mati. Artinya apa? Matikanlah egomu, karena kalau egonya mati, Allah hadir gitu. Sampai sini oke? Ibu bapak maaf ya, kira-kira keseharian kita banyak dipengaruhi oleh ego atau banyak menghidupkan Allah? Yang mana? Udah bagus jujur ya, bagus banget. Berarti lebih sering jadi orang mukmin atau lebih sering jadi orang kafir? Paham ya? Maksud saya, udahlah nggak usah mengkafir-kafirkan itu. Jangan-jangan yang kafir adalah ini. Ya, udahlah kita nggak usah ngejudge ina itu. Jangan-jangan yang mendorong kita untuk menjelekan, merendahkan karena kenapa? Egonya mendominasi kita sehingga Allahnya tidak hidup gitu. Makanya dalam bahasa tasawuf yang disebut orang yang hidup itu bukan yang bisa jalan, bisa makan, bisa kerja. Bukan, orang yang menghidupkan Allah ketika egonya dimatikan. Jadi kalau sekarang jalan, makan, kerja, tapi pakai ego, dalam bahasa Quran, ini disebut mayat hidup. Bahasa kerennya disebut zombie. Karena nggak sadar, Bu. Pak. Ayo, ibu bapak coba renungin. Dalam keseharian, banyak nggak yang kita lakukan otomatis? Iya loh, dari bangun tidur sampai tidur, hal baru, hal yang sadar, itu kurang dari 3-4%, Bu. Pak. Hanyalah pengulangan, nggak pakai sadar, hanya repetisi, hanya program, diulang, gitu kira-kira. Berarti ibu bapak maaf ya, kita refleksi ya, sambil refleksi. Keseharian kita yang banyak berperan egonya atau Allahnya? Nah udah itu dulu, wah kalau itu udah disadari udah bagus banget. Jadi begitu nanti ada situasi, bentar, ini yang aku mau merespon pakai ego atau pakai kesadaran ya, gitu. Yang rata-rata kita action dulu, baru berkontemplasi gitu. Makanya ibu bapak yang asiknya di tradisi Islam, kita dikasih waktu 5 kali sehari untuk mengistirahatkan ego. Namanya sholat. Betul nggak? Maka esensi dari sholat adalah kita belajar khusyuk. Maka ending dari sholat adalah salam kanan dan salam kiri. Karena kenapa? Aku selama 10 menit ini mengistirahatkan egoku. Harapannya selesai sholat, egonya nggak aktif. Biarkan Allah yang aktif. Udah. Tapi bentar lagi lupa lagi. Nanti ketemu asar. Nanti ketemu maghrib. Berarti yang 5 kali ini latihan nggak sebetulnya? Sip, mantap. Sampai sini oke? Paham ya? Berarti poin kalau kita ngomongin siapa yang berhaji secara hakikat, orang yang melakukan haji ke Baitullah adalah orang yang melakukan menembus dinding jiwanya untuk masuk kepada dinding ruhaninya gitu. Kalau mau pakai bahasa yang lebih mudah, orang yang selalu mengelola batinnya, jiwanya dikelola sedemikian rupa agar ego tidak mendominasi dalam keseharian. Nah, istilah memanage jiwa, memanage batin, itu diputer diulang-ulang, itu namanya tawaf gitu loh Bu, Pak. Mengitari terus, di-manage lagi. Kita udah bahas ya kemarin ya. Lingkaran pertama di level amarah, paling rendah. Harapannya naik ke lawamah. Harapannya naik ke mulhamah. Harapannya naik lagi minimal ada di level mutmainah. Ibu dan bapak kalau jiwanya di level mutmainah, itu egonya udah setengah mati, Bu, Pak. Artinya kalau egonya setengahnya udah off, ini cahayanya udah siap nyala gitu kira-kira. Maka sifatnya itu akan mewujud di dalam sifat kita. Makanya nanti kalimat konteksnya perjalanan ini adalah perjalanan menuju Baitullah. Intisarinya adalah melakukan manajemen jiwa gitu intinya. Sampai sini oke? Ya.
Gimana Pak, nggak kedengaran, boleh pakai mic nggak? Punten. Silakan. Kegiatan haji tahun ini ada kesan bahwa orang haji itu bisa tiap tahun yang bersambung. Iya. Hanya setiap tahun gitu? Iya, betul. Tapi ada satu kegiatan yang katanya ditunda untuk menutup. Ya. Apakah itu betul? Ya, gini. Ibu Bapak, yang setahun sekali itu namanya ritual haji. Ritualnya. Ritual itu namanya upacara. Waktu dulu sekolah, tiap hari upacara nggak Bu, Pak? Nggak, Senin aja udah, seminggu sekali. Sip? Tetapi pertanyaannya, aplikasi dari upacara kira-kira dilakukan hari Senin aja nggak? Enggak. Berarti ritual haji setahun sekali, tapi kesadaran berhaji dilakukan kapanpun, dimanapun, pada kondisi apapun gitu Pak, kira-kira. Makanya kan kalau ibu bapak pernah dengar kata-kata mabrur, mabrur itu bukan orang berangkat ke sana, bukan. Tapi begitu pulang, teraplikasi atau tidak gitu. Gitu Pak, kira-kira. Sehingga kalau nanti kita ngerti ini ya, mohon maaf ya ibu bapak ya, mungkin ibu bapak belum dapat gelar H atau HJ di depannya, tapi secara esensi, bisa nggak ternyata ibu bapak tiap hari sudah melakukan haji secara esensi? Bisa. Karena kenapa? Tiap hari kita melakukan manajemen jiwa. Nah, upacara akbarnya kemarin tuh, setahun sekali, ngantri lagi. Terus ada visa yang spesial, nggak keluar lagi. Gitu. Secara analogi sederhana, kan kalau kita mau bicara secara keseluruhan, masa sih kesempurnaan Islam ditentukan sama ngantri visa gitu loh Bu, Pak? Kan nggak begitu. Tapi secara upacaranya, ritualnya, setahun sekali. Sekarang pertanyaannya dalam konteks esensi ya, kira-kira yang primer itu upacaranya atau perilaku hariannya? Nah gitu. Sip ya. Jadi kira-kira ibu bapak datang ke masjid, hatinya lebih enak, jiwanya lebih oke, pulang lebih dermawan, lebih nggak pelit. Berarti ada sedikit kemabruran nggak di situ? Sip, udah haji dalam tanda petik ya kira-kira. Tapi nggak usah cerita-cerita, udah gitu aja. Dalam artian memaknai bahwa konteks ini adalah hakikat aku sedang menuju, gitu kira-kira. Oke? Nah sekarang ada pertanyaan berikutnya biasanya. Jadi kesana nggak penting dong? Penting tetap kalau mampu. Karena saat kita datang ke satu area upacara bersama, itu kita akan menemukan vibes yang luar biasa gitu loh Bu, Pak. Tetapi yang membuat itu checklist haji atau tidaknya bukan berangkatnya. Tapi perilaku jiwa kita yang berubah, perilaku kesadaran kita yang meningkat, kemabruran tidak terletak pada gelar, kemabruran terletak pada perilaku kita yang kita lebih bisa memanage ego daripada dikontrol oleh ego, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip ya? Oke nggak ibu bapak? Oke sip. Paham ya? Atau puyeng? Paham? Nah, sekarang kita lihat dulu mekanismenya sedikit. Supaya kalau lebih ngerti mekanismenya nanti lebih enak Bu, Pak. Dah ya. Saya ini memudahkan banget Ibu Bapak untuk menjelaskan ini pakai bahasa yang paling simple, paling direct supaya kita dapat dulu knowledge-nya gitu. Dah. Berarti yang menutupi aku dua yang namanya ruh ini namanya segitiga jiwa. Pertanyaan. Jiwa kita ini tadi udah oke ya. Jangan dulu pertanyaan lah, pernyataan dulu. Jiwa kita ini adalah hasil bentukan atau hasil rakitan atau hasil pahatan.
Oke? Berarti jiwa ini dibentuk. Ibu bapak kalau ngelihat patung menjadi patung seperti ini, kira-kira ada yang membentuknya nggak? Kalau ngelihat lukisan, pahatan, berarti ada pemahatnya nggak? Nah, jiwa kita ini sama seperti patung, karena jiwa kita ini suka nggak suka, mau nggak mau dipahat oleh faktor luar. Sampai sini oke? Clear ya? Makanya faktor luar yang memberikan semua pahatan-pahatan kepada jiwa kita namanya panca indera. Apa yang kita dengar, kita lihat, rasa, semuanya indera itu menjadi konteks memahat kita menjadi jiwa kita yang saat ini. Pertanyaan, berarti seruangan ini kira-kira jiwanya sama atau beda? Kenapa? Pemahatnya beda. Mantap. Duh, kalau yang sama cerdas-cerdas gini enak ngomong ya. Cepet langsung gitu. Nah sekarang pertanyaannya, berarti lain pemahat, lain pahatan. Betul? Berarti intisari dari jiwa kita ini, kalau pakai bahasa yang lebih gampang, jiwa kita ini adalah perekam ulung. Apa Bu Pak? Sip. Nanti kalau saya pinjam dalam tradisi Jawa bilang jiwa kita ini seperti kromodongso katanya. Sesuatu yang mencatat terus, sesuatu yang merekam terus, sesuatu yang merekord terus, sesuatu yang gak pernah selesai untuk mencatat, merekord, gitu kira-kira. Termasuk ibu bapak hari ini lagi mencatat kegiatan ini gak? Jiwanya lagi kerja gak? Iya, berarti pertanyaan saya, di dalam jiwa banyak banget rekaman gak? Nah, gitu. Sip. Jadi secara gampang, jiwa kita ini adalah kumpulan rekaman dari brojol sampai detik ini. Kalau pakai file Bu, Pak, berapa miliar file rekaman yang ada di dalam diri kita yang mengisi rekaman semuanya. Sampai sini oke? Dan tiap-tiap rekaman ini nanti memiliki emosi, di tiap-tiap emosi nanti menimbulkan perasaan. Berarti mau nggak mau, suka nggak suka, kita nerima rekaman, gitu nggak kira-kira? Yes. Nah, setiap rekaman ini menjadi makhluk hidup di jiwa kita yang dia nggak pernah hilang, gitu Bu, Pak. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Contoh. Ibu bapak pernah ketemu orang nyebelin nggak? Ya, kalau ibu bapak tadi jawabnya sering, hati-hati. Karena begitu kita ngelihat dia nyebelin, bukan dia yang nyebelin, rekaman nyebelin di sini banyak banget gitu maksudnya. Nah, ibu tadi yang ngomong benar. Ibu udah mulai haji berarti ya, udah sadar. Oh ya, nah, lumayan lah haji kecil ya. Paham? Berarti setiap apa yang kita di luar kelihatan, semuanya refleksi dari rekaman. Jadi ibu bapak ngelihat gini, rekaman. Ngelihat gini, rekaman. Ngelihat gini, rekaman. Semua yang kita lihat itu hasil dari rekaman. Sampai sini oke? Sip ya? Nah, si rekaman-rekaman ini lama-lama menutup. Akhirnya aku duanya tidak berkuasa. Akhirnya rekaman-rekaman itu yang terus hidup dalam diri kita keseharian. Itulah namanya ego. Itulah namanya nafsu. Jadi begitu ibu bapak kesal sama orang, ingat bukan dia yang ngeselin. Aku ada rekaman ngeselin, dia sebagai pemencet tombolnya, gitu kira-kira. Oh ya, terutama untuk anak sih, ya. Oke?
Nah, sekarang saya tanya, yang ngasih pertama kali rekaman sama seseorang itu siapa? Ibu bapaknya. Jadi ibu bapak sangat bertanggung jawab terhadap jiwa anaknya. Karena kenapa? Sedikit banyak orang tua menginstal rekaman-rekaman jiwa buat anaknya. Makanya bahasa kerennya sekarang, banyak banget luka batin yang dihasilkan oleh orang tuanya. Jadi khususnya buat orang tua, maaf ya, kalau orang tua sekarang mulai kesal sama anaknya, ingat siapa yang ngasih rekaman, udah gitu aja. Siapa yang ngasih rekaman? Aku. Makanya bentar-bentar lagi lama-lama, ini lama-lama gua banget ya gitu loh, Pak. Pernah ngerasa gitu nggak? Ini kok gua banget sih gitu, pernah nggak? Kenapa? Karena rekaman orang tua direcord sama anak. Gimana, Bu? Sama. Kalau genetik kan urusan biologis kan, tapi mentalitas itu adalah recording. Nah, ya kalau mau ngomongin bad story-nya emang nggak bisa dihapus. Nggak bisa, Bu, Pak. Yang bisa diterima untuk dipasrahkan nanti. Maka harapannya kenapa kita belajar supaya tidak mewariskan rekaman yang sama yang kita diberikan sama orang tua kita gitu loh, Bu, Pak. Nanti ini ada ngomongin kurban menyembelih Ismail tuh maksudnya begini gitu. Nanti kita ngerti sebentar lagi. Sampai sini oke? Sip ya. Rekaman ini nanti ada 11 derajat Ibu Bapak. Derajatnya. Tapi kita hari ini supaya simpel aja. Setiap rekaman yang ngumpul di dalam diri kita, nanti dia akan membentuk koloni-koloni-koloni. Dia punya CEO masing-masing rekaman. Saking banyaknya, Bu, Pak. Ibu Bapak sekali lagi ya. Harap diingat-ingat, begitu Ibu Bapak ngelihat sesuatu dan Ibu Bapak merasa nggak enak, ingat itu datang dari rekaman bukan dari itunya. Contoh. Mata kita melihatnya, Bu, Pak. Bukan alatnya ini, nggak ngelihat. Mata adalah instrumen lihat. Oke? Yang Ibu Bapak lihat ini semua tuh sebenarnya cuma cahaya. Cuman karena udah masuk ke instrumen mata dan dikodifikasi di otak kita, maka kita sebut ini adalah papan tulis, ini adalah baju, ini adalah si abu, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah pintu. Semuanya itu adalah rekaman-rekaman pemaknaan, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Contoh. Ibu Bapak sekarang ngerekam saya kayak gini. Nanti kita nggak ketemu 20 tahun, begitu lihat saya lagi bisa kaget nggak, Bu, Pak? Kenapa? Kok nggak cocok sama rekaman kemarin ya? Gitu. Betul nggak? Makanya Ibu Bapak bangun tidur pasti kaget sendiri waktu ngaca. Iya nggak? Waktu ngaca, ini bukan aku, langsung dibenerin. Set. Nah, ini baru aku. Betul nggak? Karena semua terikat oleh yang namanya rekaman atau recording itu gitu. Sip? Oke? Ibu Bapak ngelihat spidol, direkam nggak ke dalam? Sip. Spidolnya udah nggak ada. Rekamannya masih ada nggak? Yang nyata, yang nggak ada, atau yang ada di dalam benak Ibu Bapak? Nah, mulai. Hah? Ini spidol, nanti pulang masih bisa ada rekamannya nggak? Masih, padahal spidolnya udah nggak ada. Betul? Realitasnya spidolnya nggak ada, tapi hidup terus di dalam rekaman diri kita. Dan tiap kita kasih makan, rekaman itu akan muncul terus. Ibu Bapak pernah sakit hati nggak diomongin sama orang? Orang ngomongnya sekali, tapi Ibu Bapak memutar rekamannya ribuan kali. Jadi yang jahat siapa? Loh, bener gak? Katanya sebel tiap ketemu sama temennya, dia ya, diomongin lagi. Siang ketemu, dia lah. Katanya sebel tapi tiap ketemu orang dicurhatin, diomongin lagi. Ini sebenarnya sebel atau cinta sih gitu. Makanya antara cinta dan benci beda tipis, Bu, Pak. Oke? Gara-gara dia, ingat.
bukan dianya, rekaman. Aku, bener Bu. Jadi begitu, oh rekaman. Begitu, oh rekaman, dah. Nah, menariknya tiap-tiap rekaman punya data memori dan emosi. Oke? Dan setiap rekamannya dikasih makan, rekaman itu pengen eksis terus. Rekaman ini nggak pengen hilang, dia pengen ada terus, dan dia pengen mengontrol hidup kita. Jadi ibu bapak jelas ya, kalau orang yang tipikalnya pemarah, udah pasti recording isi di dalamnya, wah banyak banget marah-marah lah gitu kira-kira. Jadi begitu ibu bapak ada orang yang gimana banget gini, udah aja, oh memang rekaman isinya gitu, ya udah aja. Paham ibu bapak? Dah, kita jujur-jujuran sekarang. Tiap hari yang menguasai diri kita, rekaman itu nggak kira-kira? Iya. Ibu bapak sudah terekam bahwa ilmu ini artinya A. Ibu bapak nggak dengar orang lain ngomonginnya B, langsung salah. Kenapa? Rekamanku nggak gitu. Tar dulu. Belum tentu rekaman itu menyeluruh mengetahui segala sesuatu. Itulah kenapa ciri-ciri orang yang dalam tanda petik rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak membiarkan rekamannya untuk mengontrol dirinya. Gitu loh Bu. Pak. Sampai sini oke? Sip ya? Nah, kalau boleh saya klasifikasikan supaya mudah ibu bapak. Nanti ini ada 11 ya, nanti pelan-pelan kita bahas. Kita hari ini 3 aja dulu. Supaya nanti ngerti, oh ya ampun kenapa kurban, jadi ada penyembelihan hewan. Kenapa kurban urusannya Azar sama Ibrahim. Oh kenapa kurban Ibrahim sama Ismail. Ini kan semuanya kaitannya nanti ke sini sebenarnya. Kan kita kemarin udah bahas ya, masa sih Allah nyuruh nyembelih Ismail pakai golok beneran sih Bu? Pak, mas begitu. Kan bukan fisikal jok gitu. Apalagi begitu jok tring jadi kambing, gimana ceritanya coba? Ya buat wawasan cerita ya nggak apa-apa sih gitu. Tapi itu jadi rekaman kita nggak? Iya, makanya tiap Idul Adha ceramahnya gitu, terus rekaman lagi gitu. Ibu bapak maaf ya, kira-kira kalau nerima rekaman baru rada susah nggak? Nah itu yang jadi permasalahan. Semakin kita menghidupi rekaman lama, semakin kita mematung. Paham gak maksud saya? Paham ya? Karena kenapa? Udah solid nih, udah pokoknya gini aja. Dan berita rada buruknya sih, di atas umur 40-50 udah mematung banget gitu. Tapi ini 30-an ya, sip ya. Iya, kenapa? Kebayang gak udah 70 tahun, rekamannya hidup terus, mematung gak kira-kira? Nah, mematung itu dalam bahasa Quran namanya berhala. Maka jangan menyembah berhala, jangan menyembah patung-patung rekaman-rekamannya itu. Kenapa? Karena itu semua bukan esensi, gitu loh Bu. Makanya Ibrahim ngelawan bapaknya gak? Kan ngelawan di sini bukan masalah apa-apa, bukan Pak? Sorry ya, rekaman Papa nggak kompatibel sama saya. Berarti perlu jadi orang tua yang kompatibel sama anak nggak kira-kira? Ibu bapak yang pengen anak pengen lahir atau orang tua pengen anak, yang mana? Jadi yang harus berbakti siapa? Bapak yang pengen gitu, kok saya yang suruh berbakti sih gitu. Makanya nanti kita ngerti kenapa orang-orang jadi di circle satu kita itu yang sangat memengaruhi rekaman kita. Makanya keributan tertinggi pasti datang dari rekaman yang paling dekat. Udah gitu aja. Sok buat ibu-ibu, suaminya suka nyebelin nggak? Oh, sukanya langsung suka gitu. Gas gitu. Ya wajar. Kenapa? Karena rekamannya kental gitu loh. Nah, si rekaman ini makin kental, makin diputer, makin kental, makin diputer. Itulah yang namanya melekat. Semakin melekat, susah diginiin, dilepas. Makanya, kita akan hanya disakiti sama orang yang kita cintai.
Musuh tuh nggak nyakitin kita, Bu, Pak. Kita sakit sama orang yang kita sayang. Kenapa? Rekamannya, cintanya, konteksnya adalah kemelekatan. Paham ya? Jadi ibu bapak kalau muter rekaman yang sama, hidupnya sama terus nggak? Iya, karena proyektor ini ada di dalam. Kita memproyeksikan yang di luar, ini layar kehidupan. Kalau ibu bapak memproyeksikan kebencian, ibu bapak akan nonton film benci semua. Paham nggak maksud saya? Jadi kalau ibu bapak pengen bahagia, proyeksinya film-film bahagia nggak kira-kira? Yang lucu pengennya bahagia, yang dikeluarin julid mulu, nggak bisa. Aku tuh kurang bahagia, ya iya yang dikeluarinnya kebencian terus. Sampai sini oke Bu, Pak? Nah ya ibu bapak, ini hal yang paling mudah untuk saya gambarkan. Tapi dapat ya? Make sense nggak? Dapat ya? Nah yang penting make sense dulu. Kalau nggak make sense nanti jadi dongeng gitu. Ya pokoknya aja. Kan kita kenapa dianugerahi akal? Supaya bisa membedakan. Supaya nanti berproses. Dan salah satunya apa? Kita membentuk rekaman-rekaman ini supaya rekaman itu tidak menguasai diri kita gitu. Sip? Orang yang rekaman-rekaman tidak nyaman dan buruknya banyak itu namanya bodoh. Orang yang rekaman-rekamannya nyaman dan baik itu namanya pinter, cerdas. Makanya bahasa bodoh dalam Quran disebut zolim. Makanya janganlah jadi orang yang zolim, gelap, rekaman terus. Pertanyaan ibu bapak, yang ngasih rekaman awal orang tua, figur otoritas, betul nggak? Jadi keyakinan nggak buat kita? Nah udah. Saya tuh yakin banget karena menurut orang tua saya, ya udah. Nah kalau rekaman-rekaman itu nggak pernah diupdate, itu akan sulit untuk dalam tanda petik merubah hidup. Oke Bu Pak? Oke nggak ini? Ini ada rekaman baru nggak ngomong-ngomong? Nah, sip ya. Jadi at least begitu ibu bapak mau rada-rada voltase naik nih, rekaman, diem dulu. Itu cuma rekaman aja. Nah, kalau rekamannya diganti pemaknaannya, rekaman lama dengan penuh emosi, dia akan menguatkan kita. Contoh. Ibu bapak ingat ya, Rumi selalu mengatakan luka adalah tempat cahaya masuk. Kalau tidak pernah terluka, tidak mungkin mendapatkan cahaya. Jadi kalau kita ada ngerekam orang ini nyebelin, pokoknya benci banget. Ketika udah belajar gini-gini, dia ya ampun, ternyata dia bukan hal yang buruk, bukan kebencian, tapi dia hadir untuk membuat saya menjadi orang yang lebih sabar. Akhirnya jadi benci lagi nggak kira-kira? Masih sih, kan nggak secepat itu. Enggak, tetap, tapi lumayan gitu. Ya kan nggak ada yang instan, nggak ada. Dan ini pasti terjadi sama orang-orang terdekat, udah pasti aja. Yang tiap hari ketemu, tiap hari berpapasan, tiap hari melakukan komunikasi. Contoh. Nih analogi logisnya. Tetangga juga. Iya. Benar. Makanya di Quran, sok ibu bapak perhatiin di surat 4 ayat 36. Berbuat baiklah nomor 1 sama ibu bapak loh. Yang kedua karib, kerabat, orang-orang yang dekat banget. Tetangga dekat dan tetangga jauh. Kenapa coba Bu Pak? Karena yang membuat titik-titik rekaman ini adalah pasti orang yang sering ketemu sama kita. Contoh. Ada orang sekantor partner. Dia ada teman satu kantor dan ada teman di luar kantornya, katakanlah dia di Jakarta, teman yang satu lagi di Bali. Kira-kira akan lebih banyak bersinggungan, berselisih paham sama teman sekantor atau teman-teman yang jauh? Sekantor. Berarti siapapun yang dekat-dekat kita menyumbang rekaman-rekaman ke kita. Sekarang yang tiap hari bareng pasangan nggak? Jadi buat para istri rekaman suaminya banyak banget pun sebaliknya. Oke sampai sini? Sip ya? Jadi ibu bapak, yuk mudah-mudahan pas ngerti ini. Begitu nanti ada situasi yang kita kira-kira gak enak, gak nyaman, ingat dulu, ini rekaman lagi keluar. Setidaknya kalau kita tidak melakukan aksi dulu, tidak mengambil keputusan dulu, kita punya jarak, kita bisa terhubung dulu ke sini nih. Hold dulu nih.
Pause dulu. Akhirnya kalau pause, kita mulai bisa berpikir lebih jernih. Bisa memutuskan lebih tepat, makanya puncak dari aku dua itu disebut makom Ibrahim. Level kebijaksanaan tertinggi. Contoh, ibu bapak pernah dengar nggak Ibrahim, Nabi Ibrahim? Ngomong-ngomong kalau saya ngomong Ibrahim ini ngomong value loh ya, bukan orangnya. Karena orangnya namanya Abraham. Kalau ngomong Muhammad bukan orangnya, karena orangnya namanya Ahmad. Maka Muhammad adalah gelar, Ibrahim adalah gelar, Muhammad adalah nilai, Ibrahim adalah nilai. Maka makom Ibrahim adalah level kebijaksanaan tertinggi. Contoh. Ibu bapak kira-kira kalau orang di level kebijaksanaan tinggi, di luar ngejelekin, di luar ngomporin, di luar julid, di luar ngomongin, berpengaruh nggak sama kedamaian kita? Ya kan udah bijaksana. Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Kalau udah di level kebijaksanaan tinggi, levelnya makom Ibrahim, kira-kira orang ngejelekin, ngerendahin, ngejulidin, ngegosipin, memengaruhi kedamaian nggak kira-kira? Kenapa? Karena dia sudah tidak dikuasai lagi oleh rekaman-rekaman. Betul? Dianalogikan Ibrahim ini kuat dibakar api. Dia mau dikomporin dari luar, kayak dipanas-panasin dari luar, buat dia stay cool, nggak masalah. Mau di gimana? Karena kenapa? Karena aku bersama aku dua, aku bersama Allah, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Berarti kalau kita masih terpengaruh sama omongan orang lain, di makom Ibrahim nggak kira-kira? Mau motong sapi limosin, tapi masih begitu, belum kurban namanya. Paham Bu, Pak? Sip ya? Berarti kata kunci dari semua ini intinya adalah kenapa kaitan dalam konteks yang namanya haji itu pasti nggak bisa lepas dari ceritanya Ibrahim. Makanya ada Hajar Aswad, simbol Siti Hajar. Ada Hijir Ismail, simbol Ismail. Dan ada makom Ibrahim. Maka segitiga sama sisi ini nanti yang akan kita pelajari. Nanti kita ngerti. Oh ternyata haji itu kaitannya sama 3 poin besar ini gitu. Oke? Latihannya gimana? Gimana Pak? Latihannya supaya termasuk. Sebentar lagi Pak, tenang. Tenang. Bapak bagus pertanyaannya, latihannya gimana? Karena pelatihnya udah ada masalahnya. Nanti pelatihnya di sini sebentar lagi. Si kromodongso ini, si rekaman ini, si nafs ini nanti akan membentuk koloni-koloni di dalam diri kita. Dia bikin kerajaan, Bu, Pak. Makanya bahasa gampangnya, rekaman-rekaman ini adalah sesuatu yang menjauhkan kita dari sifat bijaksana. Gimana Bu? Banyak yang buruk. Iya, betul. Nah, jadi kalau rekamannya buruk, dia nggak bisa hilang, tapi kita nggak usah ngambil yang buruknya gitu loh Bu. Tapi nanti di puncak pemahaman kita, udah bukan urusan buruk atau baik sih. Kita yang memilih. Iya, karena kita nggak bisa nolak rekaman Bu. Betul. Ibu bapak milih orang tuanya nggak? Enggak. Kan Bu, kalau saya bisa milih, ya Allah aku pengen lahir di rahim Ratu Inggris. Enak Bu, langsung jadi raja bentar lagi. Tapi kan kita nggak ada yang milih, betul nggak? Berarti akan direkam apa, itu given. Jadi maksud saya gini, maaf ya. Nggak bisa juga setelah gini, kalau gitu yang paling bersalah dalam hidup saya, ibu saya. Karena dia yang ngasih rekaman. Jangan, bukan itu poinnya. Bukan. Justru PR kita dari rekaman-rekaman yang tidak sesuai, kita yang mengkalibrasi supaya sesuai gitu kira-kira. Pertanyaan saya, Ibu Bapak, maaf ya. Berarti pertanyaannya, meneruskan warisan orang tua bukan? Jangan. Stop. Ikutilah jalan Allah. Makanya Ibrahim begitu disuruhin, kata bapaknya ceritanya, kamu nyembah berhala ya? Sorry Pak, aku gak mau nyembah apa yang Papa kasih tahu ke saya, karena aku tidak mau menyembah apa yang diceritakan, karena aku mau mengalami langsung Tuhan itu sendiri. Paham gak maksud saya Bu Pak?
Artinya kalau orang hidup dengan rekaman, dia percaya. Tapi begitu dia mengalami langsung, udah bukan percaya, tapi bersaksi. Makanya nomor satu di dalam Islam, bukan aku percaya Allah, tapi aku bersaksi. Berarti disuruh percaya, disuruh bersaksi. Kita kebanyakan percaya atau bersaksi? Percaya. Kalau bersaksi langsung. Tapi mau nggak mau, punten-punten mohon maaf ya, mau nggak mau kita langsung di waktu lahir jadi korban kepercayaan dulu nggak kira-kira? Iya. Siapa yang ngasih kepercayaan sama kita? Ibu, bapak, guru-guru, figur otoritas. Wah, dijelin, jadi patung. Begitu jadi patung, pahatannya tidak luas, keras hidupnya. Pokoknya kamu salah kenapa? Udah pokoknya nggak ada argumen. Sip ya. Nah itulah kenapa yang udah jadi patung cair kembali. Balik lagi. So sekarang tugas kita yang benar-benar mematung diri kita sendiri, yang kemarin kita diolah oleh orang lain untuk kita menjadi diri kita saat ini. Berarti akhirnya ketika kita mengambil alih pahatan untuk memahat diri sendiri, kita akan membuat kita sesuai dengan versi kita sendiri, bukan orang lain. Contoh lah ibu bapak gak usah jauh-jauh. Hari ini banyak banget loh orang yang menghidupi omongan orang lain. Betul gak? Orang yang mengiyahkan omongan orang lain. Membahagiakan omongan orang lain. Buat dirinya gak ada bu pak kadang-kadang. Iya, dia sendirinya juga gak bahagia. Pokoknya tiap hari gimana cara ngebahagiaan orang. Ngebahagiaan ini. Tapi begitu ditanya dirinya, ternyata aku juga gak bahagia ya. Kenapa? Terlalu capek. Betul gak bu? Terlalu capek membahagiakan orang lain. Berarti lagi ngasih makan rekaman nggak? Makin kuat nggak? Kuat. Oke? Aduh, oke nggak ini ibu bapak? Sip, mantap. Nah, dari nih ya gimana ya bahasanya ya? Koloni-koloni si rekaman-rekaman ini dari 11 ada 3 raja besarnya bu pak. Wah ini ultimate aja udah. Ya, ini raja besarnya. Thanosnya benar. Nah, Thanosnya ada 3 lah gitu kira-kira. Thanos itu kan dari analogi Saturn. Saturn itu Saitan. Saitan itu artinya yang menjauhkan. Nah ini tuh yang menjauhkan semua nih. Gitu. Makanya waktu ceritanya Adam. Nih ibu bapak ya supaya paham sedikit nih. Punten-punten ya. Ini satu analogi yang mudah-mudahan getting clear. Aku 2 ini disebut Adam. Oke, rekaman-rekaman ini nanti disebut Hawa. Yang memengaruhi Adam dan Hawa, yang memengaruhi rekaman-rekaman ini namanya Saitan. Maka ketika Adam memakan buah huldi, dia lagi ngasih rekaman gitu loh bu, pak. Dari luar. Jadi jangan buah huldi, buah bentuknya namanya buah huldi beli di pasar modern, bukan gitu, bukan bu, pak. Tetapi dia lagi memakan sesuatu sehingga yang asalnya pure 100% Allah jadi ada rekaman gitu. Makanya Adam yang level kesadarannya 100% awalnya karena banyak rekaman turunnya kesadarannya. Maka Adam turun ke bumi. Turun ke bumi bukan kayak Mr. Bean, bukan. Tapi kesadarannya tuh turun. Kenapa? Karena dia mulai dikuasai oleh rekaman. Rekaman ini disebut Hawa gitu. Oke? Oke nggak ini ibu pak? Sip ya? Berarti Adam ada di sini nggak? Hawa ada di sini nggak? Begitu pula Ibrahim nggak? Iya dong. Begitu pula Muhammad nggak? Maka semua itu adalah kualitas kita supaya kita melakukan perjalanan dari Adam sampai Muhammad. Makanya Muhammad itu artinya terpuji. Kalau terpuji, udah segala sesuatunya menyerahkan kepada aku satu, gitu loh bu, pak. Di situ udah ngomong la ilaha illallah. Di situ sudah pengejawantahan inna solati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah kan sekarang itu kadang-kadang cuma jadi kata-kata gitu. Oke? Nomor 1 bu, pak.
Raja besar nomor satu yang menjadi rekaman-rekaman yang sangat berkaitan erat dengan rekaman-rekaman namanya adalah harta. Itu nomor satu. Harta. So, mobil ibu ketabrak, mobil tetangga ketabrak, beda nggak rasanya? Beda. Mobilnya yang ketabrak, yang sakit ini sakit hati. Kenapa? Itu nyerempet, yang diserempet mobilnya. Kenapa yang sakit hatinya, sok Bu? Betul nggak? Betul nggak? Berarti ada rekaman-rekaman yang mengidentifikasi semua hartanya adalah dirinya. Gimana Pak? Kemelekatan. Maka begitu mobil masih di dealer, belum ada kemelekatan nih. Begitu akad, ya akad diterima gitu ya. Mobil jadi milikku, udah ada di belakangnya mobilku. Mulai ada rekaman nggak? Mulai si mobil sama aku menyatu nggak? Mobilnya didudukin aja sama orang. Bener nggak? Ngerasa yang didudukin kita, bener nggak? Kenapa? Karena mulai ada rekaman. Rumahku, bajuku, semua. Jadi ibu dan bapak, kalau belakangnya udah mulai ada ku-nya, berarti udah terjadi sebelum punya Harley tidurnya nyenyak Bu. Karena Harley ku, tidur nggak nyenyak, takut ada yang maling. Jam 2 bangun, ada. Jam 4 dikirain mau tahajud, ngecek Harley, ada. Tenang nggak? Tenang. Lagi parkir di mall juga nggak tenang. Kenapa? Mobilnya takut kegeret. Melekat nggak kira-kira? Sekarang saya tanya, kita mengidentifikasi dengan lekatan-lekatan itu banyak banget ya kira-kira? Nah, udah. Makanya kenapa level takwa disuruh belajar melepaskan kemelekatan. Latihan melepaskan ini semua, latihan naik ke makom Ibrahim. 1, pandai bersedekah baik lapang maupun sempit. Dah, itu nomor 1. Karena saat kita pandai bersedekah, kita lagi belajar melepaskan. Ngerti bahwa ini semua jangan sampai melekat dan ini juga bukan punya aku. Sampai sini oke? Ya Pak? Bisa jadi tapi orang punya juga jadi Gimana Pak? bisa jadi barangnya barang orang lain. Iya. Oh itu saya punya. Oh iya, itu hasrat memiliki yang tinggi namanya Pak. Iya, kalau hasrat memilikinya tinggi, pulang dari masjid ini semua dibawa dia. Aduh, ini punyaku gitu. Ya. Ya itu bahaya sih gitu. Itu namanya mental maling, Pak. Dapat ya? Save ya? Punten-punten, mohon maaf. Anak termasuk harta nggak? Mantap. Iya. Ibu bapak, harta tuh jangan mikir uang, bukanlah ya. Sesuatu yang engkau lekatkan. Itu jadi harta. Jadi dipegang. Oke? Jadi maka berhati-hatilah terhadap harta. Kenapa? Karena harta berpotensi besar membesarkan rekaman-rekaman hartamu. Berarti kalau harta rekamannya kencang banget, dikasih makan terus, dia menguasai kita nggak? Makanya nggak pernah puas. Dapat 5, pengen 10. Rekaman 10 udah ada, kayaknya 20 oke deh, 20. Kayaknya 30 oke deh, 30. Berarti dia dikuasai oleh rekaman nggak? Berarti kalau dikuasai oleh rekaman semua ketutup, zalim, aku duanya nggak oke, jiwa yang menguasai, itu konteksnya adalah konteks di mana namanya mempersekutukan Allah. Musyrik. Ibu bapak maaf ya, nggak usah jauh-jauh lah. Jadi orang pelit itu udah musyrik Bu, Pak. Serius. Bergelompok, ngerasa kelompokku lebih baik dari kelompok lain, musyrik banget. Kenapa? Orang yang musyrik adalah orang yang mempertuhankan rekaman-rekaman ini gitu. Oke? Sip. Jadi nomor 1 apa?
Maka salah satu tantangannya Ibrahim, harta yang paling kamu cintai, sembelih. Siapa namanya? Ismail. Ibu bapak kemarin kurban nyembelih anak nggak? Iya, maksud nyembelih di sini adalah sembelihlah kecintaan yang berlebih yang membuat hidupmu jadi tidak menyembah atau mengikuti Allah gara-gara keinginan-keinginan, kemelekatan-kemelekatan terhadap anak salah satunya. Contoh-contoh ya, maaf banget kita ngomongin realita. Ibu bapak maaf ya, bisa nggak seorang ayah saking anaknya pengen sesuatu tapi dia nggak mampu, dia rela untuk korupsi, bisa nggak? Bisa. Terjadi nggak begitu? Ada aja lah, jangan banyak ya, ada. Udah rekaman-rekamannya jangan mutu, langsung rekaman gini, ini. Nah mulai, jangan. Ya Bapak ingat ya, begitu kita ngelihat di TV ada koruptor, wah benci banget, hati-hati juga. Iya, jangan. Karena itu adalah kurikulumnya dia. Saat kita ngomong dia, ya berarti kita lagi menyangka aku lebih baik dari dia. Betul nggak Bapak? Dan yang lebih menarik lagi, dia seperti itu, aku ngerasa lebih baik. Urusan cuma satu kok. Ini yang ngomong belum mendapatkan kesempatan. Kalau kesempatannya sama, bisa lebih beringas dari dia, bisa nggak Bapak? Nah udahlah, rekaman-rekaman itu nggak usah dihidupin terus gitu kira-kira. Yo, kebayang nggak sekarang di era media sosial rekaman-rekaman ini makin gila nggak Bapak? Makin membludak nggak kira-kira? Nah itulah yang disebut ilusi nanti. Itulah yang disebut maya. Itulah nanti yang disebut dunia. Ya. Dunia itu rekaman bukan yang asli. Jadi kalau hidup penuh dengan rekaman, kita lagi mencintai dunia. Begitu kita melepaskan dunia, baru kepada aku dua. Inilah nanti yang disebut akhirat gitu kira-kira. Oke Bu Pak? Sip ya? Jadi anak termasuk harta. Pasangan termasuk harta. Maka di surat 8 ayat 28, hartamu dan anakmu adalah ujian, cobaan. Jangan sampai menjadi kemelekatan yang membuat kita tidak selaras dengan Allah gitu kira-kira. Di surat 7189 tuh lebih asik lagi tuh. Di mana anak orang tua ketika anaknya lagi dikandung doa, ya Allah, jadikanlah anakku adalah anak yang soleh. Begitu anaknya udah lahir, anaknya dijadiin Tuhan. Jadi anak bisa jadi berhala nggak Bu Pak? Bisa. Makanya disembelih. Disembelih di sini dalam artian bukan pakai bukan. Tapi kecintaannya tolong dilepasin dan sadari bahwa anak adalah individu yang berbeda dari orang tuanya. Jangan memaksakan keinginan apapun kepada anak karena dia punya benihnya sendiri. Itu yang terjadi dari Ibrahim dan Azar bapaknya. Ibu bapak mohon maaf ya, Ibrahim ngikutin bapaknya nggak? Enggak. Oke? Apa coba message-nya? Nggak semua orang tua layak untuk diikuti. Tapi tetaplah bangun hubungan yang baik. Jadi nanti ibu bapak kalau ketemu sama anak berbeda sudut pandang, ingat cerita ini. Apalagi nanti perbedaan ya, kalau saya analogikan ya, Azar itu baby boomers, Ibrahim itu Gen Z gitu sekarang. Ngobrol baby boomer sama Gen Z nggak nyambung lah. Enggak loh, no gitu. Pertanyaan, berarti setiap kita perlu update terus ya kira-kira. Maka nanti kita ngerti bahwa anak adalah guru agung bagi orang tuanya. Karena dia yang akan mengajarkan kita untuk melepaskan kemelekatan. Oke Bu Pak? Dapat ya esensi dari yang namanya kurban ya? Sip. Yang kedua, Raja Thanos yang kedua, itu namanya gengsi. Pride. Udah deh. Pulang haji, nggak dipanggil Pak Haji, nggak mau noleh Bu. Pak. Sorry. Udah haji gitu. Bisa nggak begitu? Di undangan pulang haji, diundang. Undangannya datang sebelum haji, dia baru pulang. Kok nggak ada hajinya? Bisa gitu loh Bu Pak. Karena gengsi. Gengsi nanti kaitannya sama apa? Identitas.
Dan yang membuat kita membedakan dengan orang lain, kata kuncinya dari gengsi dan identitas, itulah setiap mau umroh atau haji, jangan lupa gunakan pakaian ihram. Mau jenderal, kopral, OB, insinyur, CEO, semuanya ihram, nggak ada bedanya. Kenapa? Karena kalau kita masih ngelihat gengsi, gelar, dan seterusnya, kita membeda-bedakan dan kita memutar semua rekaman-rekaman gengsi, gitu kira-kira. Contoh, orang tua meskipun dia agak-agak salah, suka gengsi nggak minta maaf sama anaknya. Kan dia yang anak, harusnya dia. Nah mulai, kan dia yang lebih muda, harusnya dia. Bisa begitu nggak? Iya. Padahal itu rekaman nggak? Rekaman karena dikasih rekaman sama orang tuanya, orang tua selalu benar. Bisa nggak? Bisa. Realitasnya belum tentu. Tapi karena rekamannya hidup terus, pokoknya anaknya salah mulu aja. Mau gimana salah mulu aja. Pokoknya anaknya durhaka aja. Padahal jangan-jangan kayak ceritanya Ibrahim sama Azar. Oke Bu Pak. Kira-kira gengsi beratnya Bu Pak? Udah aja. Makanya bisa tuh pakai sok ya. Kalau nggak ada gengsi, bisa nggak pakai ihram mereknya Louis Vuitton? Bisa nggak Bu Pak? Bisa loh. Hermes, Prada, Goyard gitu. Enggak, mau kamu bisa beli Louis Vuitton kek, mau kamu bisa beli apa terserah, pokoknya putih-putih. Nggak ada identitas di situ gitu. Chanel, gitu. Sip ya. Makanya kenapa ihram sebenarnya nggak disebut sebagai baju ihram, enggak. Pakaian ihram. Karena pakaian itu bukan ininya, tapi yang melandasi kita. Jadi ada seseorang pakai batik, tapi jangan lupa, jangan dilepas pakaian ihramnya. Ihram itu, hakram itu artinya terpuji, berupa baik, suci. Makanya disebut Masjidil Haram, masjid yang suci gitu. Makanya haram itu artinya apa Bu Pak? Suci. Makanya diharamkan itu supaya kita tetap suci. Nanti kita ngerti itu. Oke? Satu apa tadi? Harta. Yang kedua geng. Nah, yang ketiga itu namanya kekuasaan. Power, authority. Udah Bu Pak. Maaf ya. Maaf nih. Ada nggak orang kalau udah menjabat kekuasaan nggak mau turun-turun? Ada nggak Bu Pak? Tapi nggak usah mikir yang jauh-jauh lah. Nggak usah. Sip ya. Nah, 3 rekaman yang paling membuat kita akan muter-muter di rekaman dalam hidup ini, itu ada 3 ini. Harta, gengsi, pride, kekuasaan, power. Makanya 3 hal ini disuruh disembelih. Ibrahim menyembelih 3-tiganya. Kalau harta udah nggak usah diceritain lah. Ibu Bapak kalau ngelihat kisah Nabi Ibrahim, dia adalah salah satu orang yang kalau makan nggak mau sendiri, dia pengen ngebayarin orang makan, bahasa gampangnya begitulah. Pokoknya kalau bisa dia kasih udah. Tapi dia mulai berat untuk melepaskan ke yang nunggu anaknya 90 tahun. Sayang banget. Tapi tetap harus dilepasin. Dan sifat kuasa orang tua terhadap anaknya potong. Awas nih. Kenapa? Hari ini ada anak korban ambisi dari ibu bapaknya. Dulu ibu bapaknya gak punya uang, gak bisa jadi dokter. Sekarang udah punya uang, cita-citanya. Nah, kamu harus jadi dokter, mewakili bapak dulu pengen jadi dokter. Iya, anaknya pengen jadi pemusik, Bu. Harus disembelih ya yang gitu-gitu. Ya. Karena nanti yang akan membuat ini semua konteksnya adalah bagaimana berihram itu artinya apa? 1, melepaskan gengsi, melepaskan kuasa. Lepasin deh semua yang membuat baju-baju yang membuat kamu merasa lebih baik dari siapapun. Makanya jangan lepas baju ihram. Bukan kemana-mana pakai putih-putih, bukan. Tapi kesadaran ihram itu yang jangan sampai lepas gitu. Oke sampai sini? Dah.
Masuk nih. Begitu masuk, ketika kita mau masuk ke konteks yang namanya haji, tawaf mengelilingi terus. Ini rekaman tuh muter terus Bu, hati-hati gitu. Oke, mulai dari Hajar Aswad. Ibu Bapak jangan lupa ya, Ismail itu salah satu pemaknaannya adalah Isma itu dari kata sam'a artinya mendengar. El itu dari kata Eloi, mendengarkan suara Tuhan. Artinya mendengarkan hati nurani. Maka hati nurani ini kayak gelombang, tiap saat itu broadcast terus Bu, Pak. Ada terus. Tapi karena rekaman-rekaman ini sibuk banget, berisik banget, jadi si suara nurani itu samar-samar. Pertanyaan, gimana supaya suara nuraninya terdengar jelas? Satu Bu, Pak, diam. Namanya wukuf. Nah, kamu diam dulu. Ibu Bapak kalau dipikir-pikir kita tuh suka jarang diem loh Bu. Badannya sih diem. Ininya nih zet gitu. Ini saya nggak yakin juga ya dari tadi saya ngomong Ibu Bapak merhatiin 100%. Nggak, di sini saya masakan lah, set inilah, baru mikir ini. Bisa begitu nggak kira-kira? Iya, berarti nggak diem namanya. Makanya puncak dari haji itu wukuf. Mendiamkan semua rekaman-rekaman agar esensi aku duanya, esensi Allah, kita bisa mulai mengenal bahasa Arabnya Arafah. Makanya wukuf di padang Arafah. Diamlah untuk kamu mendiamkan semua rekaman-rekaman ini, karena dengan diam kamu akan mendengarkan suara yang samar itu. Akhirnya jadi lebih jelas. Berarti harus hening ya Bu, Pak? Makanya Nabi Muhammad dapat wahyu di pasar di Gua Hiro. Kenapa? Hening. Lagi nggak sibuk transaksi, lagi nggak ngelihat kerusuhan, keributan, keos-keos di pasar. Kan itu mau menggambarkan di sini tuh kayak pasar nih Bu, Pak. Diskon ada di sini. Wah, udah macam-macam lah di sini tuh. Loncat depan, loncat belakang, loncat depan. Nah, keributan pasar kalau bisa masuk ke Arafah, padang pengenalan, di situ yang kita lakukan apa? Diem. Kalau kata Jawa, meneng, cicing. Wukuf. Makanya sok Ibu Bapak perhatiin deh. Mau lagi sakit, wukuf nggak bisa ditinggalin, pakai helikopter di atas Bu, Pak. Tapi yang di sana kan ritual. Berarti perlu mendiamkan sesaat rekaman-rekaman ini. Kenapa? Kalau rekaman itu tidak diberi atensi, dia nggak akan ngapa-ngapain. Ibu Bapak punya rekaman benci nggak? Detik ini lagi benci nggak? Kenapa? Karena lagi tidak memberikan atensi pada kebencian. Tapi bencinya hilang nggak? Enggak, cuman detik ini lagi tidak diberikan atensi. Rekamannya lagi nggak nyala gitu. Kenapa? Karena Ibu Bapak lagi berusaha untuk fokus belajar. Sekarang yang lagi nyala rekaman belajar. Meskipun belajar zet masak, belajar zet diskon, belajar Tokped misalnya. Kan bisa tuh loncat-loncat. Maka saat kita mengistirahatkan semua rekaman, diam, hening. Karena semua rekaman itu takluk oleh keheningan Bu, Pak. Iblis gak bisa kerja dalam keheningan. Setan gak bisa berbuat dalam keheningan dalam tanda petik. Kenapa? Karena keheningan itu tempat di mana kita pintu gerbang menuju kepada Baitullah yang sejati. Makanya keseharian kita dilatih hening 5 kali sehari. Sholat. Jadi dalam konteks kesemua ini dan nih kira-kira dari konteks ini kita perlu latihan kalau mau lagi rekaman marah balik lagi. Harus ada usaha nggak kira-kira? Iya, namanya sa'i. Sa'i itu artinya usaha. Kedamaian, ketenangan. Sofa, kelembutan, marwah, ketenangan lagi. Kelembutan, ketenangan. Kelembutan, ketenangan. Dilatih tuh. Latih.
Makanya untuk melatih selesainya disuruh memotong tahalul. Tahalul itu memotong bagian, melepaskan kemelekatan yang kemarin kita bahas lah. Salah satunya apa? Sedekah, berbuat kebaikan, itu level dari tahalul. Jadi jangan sampai pulang umroh botak tapi pelit gitu loh Bu, Pak. Itu bukan tahalul namanya. Memotong segala sesuatu di surat 51 ayat 19, pada harta-hartamu ada hak fakir miskin yang meminta dan yang tidak mendapat bagian. Saat kamu melepaskan itu kamu lagi tahalul gitu kira-kira. Jelas ya Bu, Pak? Jadi, mangga Pak. Dari 3 yang tadi disebutkan itu, dari 11 itu ada 3 yang Iya. Tapi di 3 itu masing-masing punya kesombongan. Betul. Dan kesombongan itu nanti mendominasi semuanya. Betul. Katakan kalau dia misalnya sedekah, itu bisa loh di dalam sedekah ada kesombongan. Betul. Betul. Betul Pak, betul banget. Makanya, maaf nih. Kenapa segala sesuatu yang dilakukan, kata kuncinya semua kembali kepada niat. Contoh. Ibu bapak sedekah bisa nggak cuman rekaman yang diulang-ulang? Loh, bisa loh. Ya udah pokoknya. Tapi di sini nggak ada. Contoh, rekamannya misal dia kasih rekaman. Kalau kamu sedekah, nanti dapat 10 kebaikan. Sedekah pakai rekaman, kalau ngasih 1 nanti dapat 100. Bisa begitu nggak? Ya udah, ngasih 10.000. Pakai rekaman. Habis ngasih 10.000 nunggu. Mana ya 100.000 belum datang gitu. Berarti dia menggunakan rekaman. Yang tadi saya cerita, kalau kita udah nggak pakai rekaman pasti rendah hati. Betul banget Pak. Setiap semua ini pasti ada kesombongan. Makanya melepaskan kesombongan salah satunya apa? Menggunakan pakaian ihram. Ibu bapak saya mau nanya ya, mohon maaf. Sedekah itu lebih baik terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Tergantung. Bagus dua-duanya. Kenapa? Terang-terangan ngajak, sembunyi-sembunyi supaya kita nggak riak gitu, nggak sombong. Jadi ibu bapak maaf ya, nanti kalau di sosial media ada orang yang sedekah di video, jangan langsung berburuk sangka, dasar riak banget. Belum tentu loh. Yang kacau, yang komen tapi nggak sedekah, itu kacau namanya. Komen mulu, tapi dia juga nggak sedekah gitu kira-kira. Sip ya. Makanya kenapa di Quran disebut Al-Baqarah 274, barang siapa yang orang-orang yang melakukan kebaikan, orang-orang yang bersedekah baik lapang maupun sempit secara terang-terangan dan tersembunyi. Dua-duanya. Berarti kapabilitasnya bukan masalah terang atau sembunyi, tetapi sikap hati gitu. Oke Bu Pak? Dah ya, ini final questionnya. Punten mohon maaf. Jadi per detik ini ibu bapak bisa haji gak? Iya dong. Tapi yang tadi bapak bilang, bukan upacara. Tapi hakikat dan esensi aku. Tawaf, beres-beres. Set. Aduh ini lagi amarah, lagi lawamah. Itu kan tawaf tuh. Makanya begitu mau dekat-dekat Hajar Aswad, Robbana atina fidunya. Dunianya beres, akhiratnya beres. Dah, usaha lagi. Tahalul. Begitu nanti si rekaman-rekaman mulai datang nih, begitu rekaman datang, jumroh Bu Pak, lempar setannya, bos, gitu. Awas nih orang yang haji ke sana waktu di jumroh dilempar setan, pulang ke sini ditemenin lagi, ya janganlah, gitu. Sip ya, kan itu bukan main lempar-lemparan batu, bukan. Tetapi, sok, ibu bapak mohon maaf ya, ini si rekaman ini suka kadang-kadang tiba-tiba muncul-muncul nggak? Iya. Tapi kadang-kadang nggak disadari. Pokoknya begitu ngelihat gini, jumroh, sah, dah, rekaman. Nih, usto, gitu, set, lempar, gitu. Sip ya, latihan, udah gitu, wukuf, hening. Dah, berkegiatan lagi. Diulang. Akhirnya, pelan-pelan, setiap rekaman-rekaman yang tidak bermanfaat, dia nggak dikasih makan. Kalau nggak dikasih makan, lemes nggak? Nah udah.
Jadi ibu bapak kalau mau jadi orang penyabar, jangan ngasih makan marah-marah mulu gitu. Jangan ngasih makan benci mulu gitu. Karena ketika kita ngasih makan si rekaman-rekaman yang merugikan, dia akan tumbuh subur. Jadi kalau sekarang udah mulai ngerasa kayak, kan gini ibu bapak maaf ya, pelit turunan bukan? Awas jawab ya lagi. Aku emang turunan pelit, bukan tiap hari latihan pelit gitu. Meskipun diinstal sama orang tua kita sih, papaku tuh ya pelit, jadi aku juga pelit. Ya nggak bisa gitu. Justru kalau tahu itu tidak selaras, kita rubah programnya gitu. Oke. Sip. Asar jam berapa ya? 3.15. Oke, kita masih ada waktu. Sampai sini oke dulu. Dapat Bu, Pak? Saya simpulkan sedikit ya. Habis itu nambah sekitar 10 menit. Habis itu nanti kita jawab. Habis itu kita siap-siap wudhu. Dah, saya rangkum dulu nih. Rangkum dulu. Berarti titik-titik rekaman ini menjauhkan kita dari aku dua nggak? Sip. Jadi kasaran kata, ini Allah, kesadaran kita ada di sini nih. Dijauhin nih sama si rekaman-rekaman. Berarti pertanyaannya disuruh ilaihi rojiun nggak? Ayo dong kembali kepada aku duamu. Jangan tiap hari muter rekaman-rekaman yang nggak jelas gitu dalam tanda petik. Nah, perjalanan 1 langkah, 2, 3, anggap nih mau menuju ke sini perlu 100 langkah. Setiap perjalanan ini, inilah nanti yang disebut kurban. Kurban itu dari kata korib. Korib itu mendekat. Berarti kalau mau mendekat kepada Allah, rekaman-rekaman ini sebisa mungkin jangan dikasih makan, jangan diaktifin gitu kira-kira. Sembelih. Potong. Makanya kalau di surat 9 ayat 99, bagus nih nomor suratnya. Dengan berbuat kebaikanlah, dengan sedekah itu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ibu bapak jangan lelah berbuat kebaikan. Karena kebaikan-kebaikan itu yang akan membuat kumparan-kumparan rekaman-rekaman kebaikan kita itu on terus gitu kira-kira. Jelas ya? Makanya salah satunya, maaf nih, harta, gengsi, kekuasaan. Ini sering dianalogikan sifat-sifat hewan. Makanya penyembelihan hewan, menyembelih bukan masalah hewannya, sifat-sifat hewan. Bukan buruk loh, bukan. Tetapi jangan mendominasi gitu. Sip ya, karena kalau terdominasi oleh sifat-sifat ini nih, kan hewan kita udah pernah bahas ya, urusannya apa coba? Makan, minum, reproduksi. Makan, minum, reproduksi. Dah, terus dia tuh apa coba kalau hewan ternak? Manut, ditarik kemana? Ikut. Betul nggak Bu Pak? Ditarik kemana? Ikut. Jadi kalau jadi hewan ternak pasti ikut-ikutan, yang ramenya gimana, yang lain juga gitu, ikutan aja udah. Ini kasus nyata loh Bu Pak, ada yang cerita gini, umroh yuk kenapa tetangga yang lain juga udah, kita nggak, masa enggak? Gitu loh Bu Pak. Urusan perginya tuh urusan gengsi gitu. Kenapa udah pokoknya gitu aja. Kenapa? Karena si sosial itu yang membentuk dia, membuat rekaman-rekaman ini. Ibu Bapak bahasa gampangnya ya. Kalau rekaman itu terus berputar dan nyala, salah satunya hidup ngerasa lelah aja Bu Pak. Capek. Lelah. Capek, nggak nyaman, nggak happy. Nah, ibu bapak kalau ada indikator parameter lelah, capek, nggak nyaman, nggak happy, nggak tenang, wah udah hati-hati, rekamannya pasti lagi nyala terus. Di background lagi, nggak sadar gitu. Dan ingat, 95% rekaman terjadi di alam bawah sadar, yang kita nggak sadar sama sekali. Makanya perlu hening, perlu sholat. Makanya sholat itu penting banget. Untuk terkoneksi terus gitu. Sip ya? Dah. Jadi step by step ini adalah proses bagaimana kita menjalankan yang namanya koroba, kurbatin, kurbanan, yaitu mendekat. Nah, proses perjalanan sampai ini, setiap wilayah nyampainya, mau sampainya itu namanya haji gitu. Semua prosesnya namanya haji. Makanya haji itu kemarin itu udah bahas tuh. Dia bisa artinya journey, perjalanan, tamu,
Hajj juga jadi hujah, nanti deliberate bahasanya apa, perluasan bahasanya, ada argumen. Maka ibu bapak kalau udah berhaji, ibu bapak mau ngerjain apa pasti punya argumen. Berarti kalau punya argumen, punya dasar pengetahuan. Berarti kalau punya dasar pengetahuan, setidaknya melakukannya dengan sengaja gitu. Melakukannya dengan kesadaran gitu. Nah akhirnya dari semua ini dimonumentalkanlah menjadi upacara tahunan. Nah jadi sekarang yang kita pahami, berangkat ke sana belum tentu punya uang, punya uang nggak keluar visanya, betul nggak Bu Pak? Berarti konteksnya bukan hanya urusan itu gitu. Karena keberangkatan ke sana tuh sebetulnya konteksnya hanya melakukan perjalanan supaya kita main jauh intinya Bu Pak. Kalau nanti kita main jauh, rekamannya semakin luas gitu kira-kira. Makanya yang dinilai sebagai mabrur sekali lagi bukan perjalanannya, tapi hasil kontemplasi pulang. Ada nggak perubahan jiwa, perubahan batin yang ujung-ujungnya selalu menjadi diri kita yang jauh lebih takwa. Ya, saya mau menutup pakai Al-Baqarah 197, Bu Pak. Yuk. Ini the essential things-nya ada di sini. Hal yang paling esensinya ada di sini. 197. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari 196 ya. Atau langsung deh. Nanti ibu bapak 196-nya boleh dibaca di rumah. Haji itu sebenarnya ada kata-kata musim sih. Musim itu harusnya beberapa season. Cuman nggak tahu kenapa sekarang jadi nggak ada season ya. Haji sekali sih. Tapi padahal kata Quran itu musim. Season sih sebenarnya. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi, barang siapa mengerjakan haji dalam bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, rafats, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan haji. Ibu bapak jangan lupa ya, aturan menggunakan ihram nggak boleh berkata kasar, nggak boleh berantem. Ini semua nggak kira-kira? Iya. Makanya kemarin Januari waktu saya umroh, semua orang begitu pakai ihram saling mengingat, nggak boleh ngegosip. Nah, begitu selesai sa'i, tahalul buka, ngegosip lagi. Nah, sama aja ya. Kan udah beres ihramnya, sih gitu. Tapi kan konteksnya bukan hanya itu, bukan gitu. Ya, dah. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Tuh. Jadi bekal haji apa Bu Pak? Takwa. Sekarang beli furoda harus pakai dolar nggak kira-kira? Iya. Jadi kalau mau haji mending bawa takwa, mending bawa dolar. Dua-duanya kalau nggak ada dolar nggak bisa belanja. Ini suka aneh-aneh ya. Iya. Dolar juga penting Bu Pak ya. Nanti nggak bisa belanja. Oke? Segala yang baik yang kamu kerjakan Allah mengetahuinya. Bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Nih kalimat terakhir. Dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal. Ulil albab. Albab itu dari kata lub. Lub itu adalah kesadaran yang lebih dalam. Jadi kalau dalam perspektif Ibnu Arabi, yang paling luar disebut soder. Lebih dalam nanti disebut qalb. Lebih dalam nanti disebut fuad. Lub nanti ada di sini nih. Syir nanti ada di sini. Baitullah nanti lebih dalam lagi. Udah ibu bapak gak usah diapal-apalin. Udah gak akan ditanya, tenang aja udah. Ini cuman mau menggambarkan. Ya. Jadi ulil albab di sini maksudnya apa? Untuk orang yang masuk kepada pemahaman esensi yang outputnya adalah ketakwaan. Maka satu kisah terakhir. Dikisahkan ada 2 orang malaikat yang sedang mengawasi orang-orang haji. Ketika di Mekah dia melihat ratusan ribu orang yang sedang berhaji. Dan satu malaikat ini berkata ke malaikat satunya bahwa kira-kira bro gak ada yang mabrur. Yang satu bilang kenapa? Kan ini ngumpulnya ratusan ribu. Masa satu pun gak ada? Gak ada. Yang haji, yang mabrur cuman 1. Dan itu gak ada di sini dia bilang. Iya benar. Nih, di sini sedikit.
Di mana dia datang ke sini terus dia lihat lah, kenapa ini mabrur bro? Karena satu poin, dia punya niat haji, tapi saat 1 detik, lebay ini ya, 1 detik sebelum dia haji tetangganya kebakaran dan semua hartanya, semua uangnya, bekalnya dikasih buat tetangganya, dia nggak jadi berangkat haji, dia yang paling mabrur dia bilang. Oke ya, ini hikayat lah cerita. Tapi moral story-nya adalah perjalanan haji bukan gelar. Perjalanan haji bukan menginjakan di tanah suci yang namanya Mekah aja, tetapi perjalanan haji adalah perjalanan menembus dinding jiwamu dari level amarah sampai mutmainah, melampaui rodiyah mardiyah kamilah yang pada akhirnya adalah antara aku dan Allah tidak ada terpisah dalam kesadaran aku sudah mewujudkan keinginan-keinginan Allah. Allah kembali menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Tepuk tangannya kurang ini ya. Sip ya ibu bapak ya. Yuk kita refleksikan pembahasan kitab siang hari ini. Dikunyah pelan-pelan. Kita esensikan. Kita latih. Dan yang paling terpenting ibu bapak gak usah ngerti semuanya. Tapi kira-kira ada 1 poin aja yang dari tadi ibu bapak kira-kira dapat banget. Lakukan itu. Hidupkan sesuatu yang menurut ibu bapak menghidupkan, kayaknya saya perlu di bagian ini, lakukan itu. Karena saya rasa masing-masing dari kita pasti punya spot-spot yang berbeda-beda, tapi tujuannya adalah menjadi kita masing-masing pribadi yang jauh lebih takwa dari sebelumnya. Saya ulang-ulang, 1, pandai sedekah baik lapang maupun sempit. Yang kedua, pandai mengontrol amarah. Dan yang ketiga, pandai memaafkan kesalahan orang lain. Saya rasa itu dulu ibu bapak. Ibu bapak dapat sesuatu hari ini? Dapat ya? Ada ya? Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, silakan mas. Wah asik nih pertanyaannya dari mas-mas. Gimana mas? Oke, bagus banget pertanyaannya. Rekaman itu adalah memori. Memori. Contoh, mas ngelihat saya sekarang? Bisa kerekam nggak di dalam dirinya? Bisa. Saya udah pulang, saya bisa diingat nggak? Bisa. Itu namanya rekaman. Sip ya? Begitu ngelihat sesuatu, wih keren banget. Udah, kejadiannya udah beres. Tapi rekaman itu selalu ada di sini nggak kira-kira? Ada. Nah, setiap dari kita mulai brojol lahir sampai setiap detik ini, kita selalu merekam. Dan itu bahasa gampangnya, mas, inti dari rekaman itu akan hidup di dalam memori kita, itu intinya. Oke? Dapat ya? Sip. Silakan. Tadi memori atau rekaman yang akan membentuk jiwa. Ya. Dan jiwa itu nanti yang akan menghadap kepada Allah. Gini. Sebenarnya kalau pakai bahasa menghadap kepada Allah, kalau kita udah ngerti ini, konteks itu kan sebetulnya hanya bagiannya aja. Bahasa gampangnya gini lah mas. Yang ilaihi rojiun itu ruh kita. Oke? Gampangannya dulu ya. Ruh bisa ilaihi rojiun secara dalam tanda petik 100% kalau jiwanya sudah murni gitu kira-kira. Jadi pemurnian jiwa yang membuat penyatuan ruh menyatu seutuhnya dengan Allah. Bahasa gampangnya begitu. Makanya kalau tadi bahasa yang akan menghadap itu sebetulnya bukan jiwa kita, tapi ruhnya. Tetapi kualitas penghadapan ruh kepada Allah ditentukan oleh jiwa gitu. Nah kira-kira jiwa sama ruh ini nanti akan selalu menyatu dan tidak pernah terpisah. Tapi point of view-nya adalah begitu jiwa semakin bersih, semakin mutmainah, semakin rodiyah mardiyah kamilah, dia akan menyatu seutuhnya dengan Allah gitu. Gitu gampangannya. Mutmainah, nafs dulu kan? Sit. Berarti kalau nafsnya udah tenang, dia bisa menyatu nggak kira-kira? Sip. Makanya mutmainah level 4 gitu. Habis itu nanti rodiyah, mardiyah, begitu udah kamilah, rekaman jiwa ini sudah tidak lagi dalam tanda petik mengganggu Allah untuk hadir gitu kira-kira. Bahasa gampangnya begitu. Gini mas. Ibu bapak ini anggap pada akuarium. Saya masukin botol ini ke akuarium.
Oke? Di dalam botol ada air nggak? Ada. Kalau ini dimasukin akuarium, botol ini ada di dalam air nggak? Berarti yang di luar botol dan yang di dalam botol sama nggak? Sama, dua-duanya air. Kebayang? Kebayang? Ulang. Akuarium. Cipuf. Berarti botol ada di dalam. Air yang di dalam sama air yang di luar menyatu nggak? Nggak. Kenapa? Nih ada botol. Sip. Pertanyaannya, air yang di luar sama air yang di dalam sama-sama air nggak? Cuman yang di dalam terperangkap oleh Nah, botol ini jiwa kita. Paham, Mas? Begitu jiwanya dilelehkan, dilarutkan, dileburkan, buka, semuanya hilang botolnya. Yang di dalam sama yang di luar jadi menyatu nggak kira-kira? Itulah yang disebut wafat. Wafat itu artinya sempurna. Kita udah bahas belum ya? Mati, wafat, ajal. Oh ya, nanti kita bahas. Karena mati, meninggal, wafat, ajal itu 4 hal yang berbeda. Beda. Makanya disebut meninggalkan, jiwa dan ruh meninggalkan tubuh. Udah pasti wafat? Belum tentu. Belum tentu. Tapi udah nggak usah pusing juga sih, udah. Jadi nanti ada yang meninggal ini wafat nggak usah, udah biasa aja. Nah, nggak usah jadi dipikirin banget ini wafat nggak ya, udah nggak usah. Tapi kita ngerti gitu maksud saya. Nah, pertanyaan tadi sesaat berarti si botol ini ada karena balutan-balutan yang menutupi air dalam sama air luar jadi terpisah nggak kira-kira? Yes. Nah, ketika kita meluruhkan botol ini semua yang membuat air di dalam sama air di luar menyatu, disitulah yang disebut wafat. Itulah yang disebut kembali ke Allah seutuhnya gitu. Nah, jiwa yang tenang ini gimana? Nah, jiwa yang tenang ketika botolnya nggak gini-gini nih. Tapi begitu santai, set, pelan-pelan dia luruh, pelan-pelan dia luruh lagi, lama-lama botolnya hilang. Ya kalau mau pakai bahasa gampangnya, dibuka pelan-pelan, dibuka pelan-pelan, dibuka pelan-pelan. Airnya yang di dalam sama yang di luar udah nggak ada pemisahnya gitu. Nah ibu bapak, kita ini botol-botol dalam akuarium besar. Berarti kalau nanti ngelihat orang, air yang sama, botolnya beda. Semakin kental botolnya, semakin kuat botolnya, semakin dia terpisah dengan sumber gitu kira-kira. Gitu mas. Sip ya? Di akhirat juga pun yang menghadap itu bukan jiwa. Bukan. Kan akhirat bukan tempat mas. Akhirat itu kesadaran. Saat kita terjebak sama rekaman, itu namanya dunia. Saat kita lepas dari rekaman, itu namanya akhirat. Makanya itu bukan letak geografis gitu. Gitu kira-kira. Simpelnya gitu ya. Bapak punten. Melanjutkan. Ya. Jadi kalau tujuannya itu menghadap kan tadi perlu jernih ya. Mau hilang. Tuh. Menghilangkan apa namanya botolnya itu. Iya. Kalau jasadnya itu sudah expired dan belum bersih, Betul. dia belum bisa menghadap. Betul. Mana kasih aku dulu? Kemana? Saya jawab dulu nomor 1 langsung ya Pak ya. Nggak tahu Pak, belum pernah. Dah itu nomor 1. Kan belum pernah sayanya juga. Nggak tahu Pak. Dah lanjut. Jadi nggak usah Nggak usah Pak, udahlah. Nah nanti itu ada bahasannya sendiri Pak. karena tujuannya tadi kan kembali itu. Tadi yang disampaikan, maka kamu perlu ke next journey. Iya, next journey. Kalau dia ikut, kok kita tidak bisa mengakses? Masa lalu. Ya. Atau ada orang yang bisa? Oh iya. Ya, bukan nggak bisa, tapi belum tahu caranya. Ceritain. Contoh Pak, aduh gimana ya? Siksanya siksa neraka itu siksa jiwa atau siksa ruh? Oke, ini gini. Aduh. Oh iya. Gini Pak. Gampangannya aja dulu ya. Jiwa itu nanti akan menjadi recording. Maka ini saya nggak bisa ngobrol dalam waktu 5 menit sih. Kalau kepotong tuh nggak enak. Tapi gampangannya gini lah.
Usia jasad dan usia jiwa itu berbeda, Pak. Gitu aja intinya. Kenapa? Karena jiwa ini nanti dia akan mengalami perjalanan-perjalanan yang nanti kita ngerti bahwa kita nggak pernah tahu usia jiwa sih sebenarnya. Karena di 1678 begitu lahir kita memang di reset nol lagi. Reset itu dalam perspektif ini jangan lupa itu nanti membawa residu dalam tanda petik. Nanti kita ngerti ke situ. Karena nanti kita akan bahas tentang kehidupan nanti disebut hukum repetisi gitu. Nah, ada yang namanya hukum repetisi, nanti kita paham ke situ. Ya, soalnya kalau saya langsung ke sini nanti panjang ceritanya. Nah, langsung ke sini nanti takut ngejepret, Bu, Pak, ya cut gitu, voltasenya naik. Nanti kita bahas. Harus pelan-pelan. Nah, itu satu. Yang kedua, Ibu Bapak pernah dengar siksa neraka nggak? Nah, siksa kubur. Pernah dengar? Nah, contoh. Selama ini begitu dengar kata siksa kubur, kebayangnya ada kuburan namanya tanah kusir, yang mati dikubur di tanah kusir, disiksa di situ. Betul nggak? Oke. Saya mempertanyakan ini dari kelas 1 SMA. Kelas 2 SMA di Bandung ada namanya tempat pemakaman pahlawan di Cikutra. Orang yang dimakam, saya sama teman-teman sampai tengah malam ngedengar nggak ada yang berantem di bawah, Bu, Pak. Nggak ada yang ribut-ribut. Mulai saya nanya, ini siksa kubur maksudnya apa? Dapat jawabannya 15 tahun kemudian. Begitu saya ketemu satu guru, ya elah dari mana aja dia bilang gitu. Nah, exactly pemahaman nanti kita akan paham untuk menambah rekaman. Nih contoh. Ibu Bapak kalau sedih rekaman bukan? Rekaman dong. Tapi begitu Ibu Bapak tidur, sedihnya kerasa nggak? Nggak. Berarti sedih ada di jasad atau ada di ruh? Di jiwa, di tengah-tengah ini. Kan jiwanya, rekaman. Sip? Sakit gigi, ketiduran, kerasa nggak? Nggak. Berarti enak nggak enak, sakit nggak sakit, secara bahasa mudah dalam perspektif ini, dialami dalam konteks yang namanya jiwa. Oke sampai sini? Maka di 1736 ada kata-kata, janganlah kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Kenapa? Pendengaran, penglihatan, dan hati, jiwa akan dimintai pertanggungjawaban. Sip? Dah, sekarang saya tanya. Udah nih gak usah ngomongin neraka nanti, surga nanti. Meskipun ada gak apa-apa, oke lah. Tapi yang ingin saya garis bawahi, ini semua mau neraka, surga, barzah kayak apa, itu pada dasarnya tidak terletak pada geografisnya. Meskipun secara geografis nanti mungkin ada, ya udah aja. Tapi saya pengen melihat dalam perspektif yang berbeda. Contoh, Ibu Bapak makan bakso, masuk ke perut nggak? Berarti perut jadi kuburan bakso, bener nggak? Betul? Makan batagor, perut jadi kuburan batagor. Sekarang saya tanya, tempat pemakaman umum, makam bukan? Makam namanya juga pemakaman umum. Makam untuk apa? Jasad. Sip? Tapi berarti si jasad ini juga tempat menyimpan sesuatu nggak? Apa isinya? Jiwa. Lah, jiwa di dalam diri kita nggak? Berarti jasad adalah wadah kuburan bagi jiwa. Jadi Ibu Bapak besok kalau ngaca, ya Allah, kuburan gitu, Bu, Pak. Kuburan jiwa. Analogi ini mudah-mudahan memberikan sebuah pemahaman bahwa tersiksa bukan urusan nanti gitu. Contoh. Ibu Bapak pernah lama gara-gara omongan orang lain? Pernah begitu? Tersiksa nggak? Iya. Yang sebenarnya menyiksa orang lain bukan? Rekaman. Iya. Berarti begitu rekaman yang gak enak diputar ulang, tersiksa gak? Di dalam apa? Di jiwa. Jiwanya di dalam apa? Jasad itu kuburan bagi siapa? Itu namanya siksa kubur. Tapi benar ya, suatu musibah yang terjadi pada kita gara-gara kesalahan. Surat 42 ayat 30, semua musibah yang terjadi pada dirimu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri.
Sip. Jadi kira-kira ibu bapak lumayan sering disiksa kubur nggak? Begitu ada siksa kubur. Nih, kuburan jasad namanya kuburan jiwa namanya jasad. Sip ya. Jadi nggak perlu nunggu tanah kusir kelamaan. Sadari aja bahwa kalau kita jiwanya lagi di frekuensi rendah, jiwaku sedang itulah namanya siksa kubur. Pertanyaan, yang bisa mengobati siapa? Nah, mantap. Jangan nyimpan remote control bahagia di orang lain. Aduh, kalau suamiku gini, udah ibu bapak, udah. Aduh, kalau anakku, udah selesai. Maka semakin kita menyimpan remote control happiness di orang lain, siksa kubur pasti sering terjadi. Oke? Sip? 5 menit lagi, cukup dulu ya ibu bapak ya. Tapi dapat sesuatu bu pak? Sip ya? Sip. Alhamdulillah, kita hening sejenak untuk wukuf. Untuk hadir utuh, relax, santai aja ibu bapak. Jangan sibuk pikirannya, hening. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Auzubillah. Iya karena budua ya karena stain ini nasional. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Allahumma rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak terima kasih. Semoga bermanfaat. Senantiasa apapun yang hari ini kita pelajari menjadi sebuah pengetahuan yang senantiasa juga kita sadari untuk menjadi laku, dan yang terpenting membawa kita menuju kepada keparipurnaan nilai, membawa kita menuju kepada ketakwaan yang lebih baik dari sebelumnya. Amin. Hatur nuhun, terima kasih. Saya minta maaf ibu bapak kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, tidak baik, karena semua datang dari kebodohan saya, karena saya nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Sekali lagi, saya tidak pernah berusaha meyakinkan sesuatu. Jangan percaya omongan saya, tapi silahkan kunyah pelan-pelan, alami langsung, saksikan langsung, dan semuanya kembali kepada kesadaran kita masing-masing. Hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.